Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatul Hasanah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hidup bersih dan suci. Seberapa pentingkah hidup bersih dan suci itu? Penjelasan mengenai hidup bersih dan suci saking pentingnya sampai diabadikan dalam Al-Quran loh teman-teman. Ada banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis yang berisi alasan dan anjuran kepada kita untuk senantiasa selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Di antaranya, yang pertama adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, yang mana berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Siapa yang tidak mau disukai Allah? Nah, salah satu caranya agar kita senantiasa dicintai oleh Allah dengan menjaga kesucian dan kebersihan diri kita. Lalu yang kedua, Allah abadikan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, yang mana berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Ini ya, muka ya. Dan tanganmu sampai dengan siku. Mana siku? Ini siku. Dan sapulah kepalamu atau basuh kakimu sampai kedua mata kaki yang ada bendel-bendelnya. Artinya di sini Allah menganjurkan kita jika hendak mengerjakan sholat maka berwuduklah. Lalu apabila kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, jika tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dengan tangan dan tanganmu dengan tanah itu. Maksudnya Allah itu meringankan hambanya. Allah tidak pernah menyulitkan hambanya. Ketika kita tidak menemukan air, maka kita bisa bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci. Dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Di sini kita diingatkan bahwa kita membutuhkan langkah ekstra untuk memastikan kita tetap bersih dan suci. Lalu selanjutnya ada dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 11 yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء
minas samai ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Maksudnya Allah menurunkan hujan sebagai bentuk salah satu nikmat darinya. Dan bagaimana cara kita menikmati suatu kenikmatan dari Allah tersebut adalah dengan menggunakannya dalam hal kebaikan, salah satunya untuk mensucikan diri. Kita bisa menggunakan air hujan untuk mensucikan diri kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat ada dalam Quran surah Maryam ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Artinya, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Menjaga kebersihan adalah bentuk kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pula hanya dilakukan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, jika kita ingin termasuk dalam orang-orang yang bertakwa, maka senantiasa kita harus menjaga kebersihan. Itulah sederet ayat-ayat di Al-Quran yang membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan. Semoga kita selalu senantiasa mampu bisa menjaga kebersihan ya. Lalu selanjutnya yang akan saya bahas adalah pengertian bersuci. Apa itu bersuci? Bersuci adalah membersihkan. Apa yang dibersihkan? Kotoran, baik berupa hadas kecil ataupun besar, najis yang ringan, sedang ataupun berat. Tanda kutipnya adalah membersihkan. Apa yang dibersihkan? Badan kita, pakaian kita, tempat kita, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan diri kita. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Ada banyak tentunya macam cara untuk membersihkan diri kita. Di antaranya adalah mandi, istinja, dan bebenah. Yang paling umum, ada dua macam cara bersuci dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah mandi. Apa itu mandi? Mandi adalah mencuci tubuh dengan air, dengan cara menyiramkan air ke badan atau merendam badan di dalam sungai, danau, telaga, laut, kolam, dan bak mandi. Manusia perlu mandi untuk menghilangkan bau, debu, kotoran, dan sel-sel kulit yang sudah mati. Mandi bermanfaat untuk memelihara kesehatan, menjaga kebersihan, serta mempertahankan penampilan agar tetap rapi. Setelah mandi, manusia biasanya merasa segar, bersih, dan santai. Yang kedua adalah istinja. Istinja adalah membersihkan sesuatu najis yang keluar dari kubul atau dubur menggunakan air atau batu dan benda sejenisnya yang bersih dan suci. Semisal nih, seperti setelah buang air besar, kita diharuskan untuk membersihkan dubur kita. Agar apa? Agar senantiasa bersih. Jika saja tidak dibersihkan, maka kita sendiri yang akan merugi. Pasti akan menimbulkan bau tidak sedap dan kita sendiri tentu tidak akan merasa nyaman dengan hal yang demikian. Hukum yang ada di agama Islam nih teman-teman, semuanya bermanfaat untuk diri kita. Tidak ada hukum Islam yang tujuannya untuk mencelakakan kita. Maka kita senantiasa harus mengikuti hukum Islam agar senantiasa diberi keselamatan. Dari dua macam bersuci yang saya jelaskan barusan, ada tata caranya. Yaitu yang pertama tata cara mandi, tentu seperti mandi pada umumnya. Pertama niat mandi dengan membaca bismillah. Bagaimana bacaan bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Berniat agar seluruh kotoran di badan mengalir terbawa air nantinya.
Mengguyurkan air ke seluruh tubuh, memakai sabun agar lebih bersih dan wangi, karena Allah mencintai keindahan. Lalu mengguyurkan kembali sampai badan bersih, setelah selesai keringkan dengan handuk. Bagaimana tata cara istinja? Istinja pun seperti membersihkan pada umumnya, yakni menggunakan air dan bersihkan sampai bersih. Bagaimana jika tidak ada air? Jika tidak ada air, bisa menggunakan tisu ataupun benda keras, batu misalnya. Yang terpenting adalah bersih. Jika ada sabun, ada baiknya menggunakan sabun. Bersih yang wajib itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah bersih badan. Bagaimana cara menjaga kebersihan badan? Yaitu dengan mandi 2 kali sehari, menggosok gigi rutin sebelum dan setelah bangun tidur, memotong kuku yang panjang. Sunnah memotong kuku itu pada hari Jumat ya. Adab memotong kuku itu juga ada dalam Islam. Seperti sunnah Rasulullah, kalau memotong kuku itu dari telunjuk kanan ke jari tengah kanan, jari manis kanan, jari kelingking kanan, lalu kita ke jari kiri. Mulai dari kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, jari telunjuk kiri, ibu jari kiri, dan yang terakhir ibu jari kanan. Dan untuk kaki itu dimulai dari jari kelingking kanan sampai ke jari kelingking kiri. Itu sunnah Rasulullah untuk memotong kuku. Lalu bersih yang wajib kedua adalah bersih pakaian. Biasakan mencuci baju setiap selesai dipakai, jangan ditumpuk hingga berhari-hari. Selain dicuci, biasakan pula untuk menyetrika agar rapi dan enak dipandang. Jika ada yang robek ataupun semacamnya, bisa langsung diperbaiki entah dengan menjahitnya ataupun dengan hal yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah bersih barang. Ada berbagai macam barang yang ada di sekitar kita, kan ya? Seperti alat makan, alat belajar, alat sholat, dan lain-lain. Kita sebagai pemilik dan pemeliharanya harus senantiasa menjaga kebersihannya. Kita harus rajin membersihkan debu-debunya, jangan tunggu hingga ada sawang-sawangnya. Biasakan setelah makan langsung cuci piring dan sendok sendiri dan merapikan alat belajar setelah dipakai. Selain yang 3 tersebut, tempat juga harus bersih. Banyak tempat yang kita kunjungi dan kita harus senantiasa menjaga kebersihan tiap tempat yang kita kunjungi itu. Di antaranya seperti tempat sholat. Ketika kita ke masjid, jaga kebersihan masjid. Dengan cara bagaimana? Dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan mencuci kaki kalau mau masuk masjid walaupun kita tidak datang untuk sholat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tempat tidur. Benar omongan orang dulu, memang patut ditiru. Kita disuruh membersihkan tempat tidur setiap mau dan bangun tidur. Tujuannya adalah untuk kita sendiri agar kita nyaman dan terhindar dari gatal-gatal. Dan masih banyak tempat yang lain. Jika masih bertanya-tanya mengapa sih kita harus menjaga kebersihan, ingat ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 151 yang artinya, bagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita semua kalau Islam itu ada untuk mensucikan diri kita. Maka dari itu kamu juga perlu terus mengingat untuk mensucikan diri, berarti kita perlu menjaga kebersihan. Ayo hidup bersih dan suci dari sekarang agar kita senantiasa dicintai Allah serta hidup sehat dan nyaman. Jangan lupa bersyukur juga ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.